Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fahansyah dengan NIM 1810301150. Saya dari kelas 5C2 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta, di mana di sini saya akan menjelaskan untuk tugas akhir, yaitu mengenai anamnesis, pemeriksaan, penegakan diagnosis, dan juga melakukan asesmen atau juga melakukan intervensi dari frozen shoulder, di mana saya mengaduk kasus frozen shoulder dengan perubahan teman saya. Baik, di sini saya akan langsung menjelaskan atau kita melakukan step pertama, yaitu melakukan anamnesis. Baik, setelah kita melakukan anamnesis, perkenalan secara dengan pasien juga dengan fisioterapinya. Baik Bapak, mohon maaf. Bapak namanya siapa ya Bapak? Udin. Udin. Oke, umurnya Pak? 66. Oke, 66 tahun, cukup tua berarti. Jenis kelamin berarti Bapak laki-laki. Untuk agamanya bagaimana Pak? Teis. Astagfirullahaladzim. Untuk pekerjaannya Bapak? Pekerjaannya aku di bangunan. Oke, kuli. Untuk alamatnya Bapak tinggal di mana Bapak? Jalan Pundung, Mas. Jalan Pondok. Oke. Untuk diagnosa medis kita juga sudah mendapatkan dari hasil pemeriksaan sebelumnya. Kita akan langsung melakukan pemeriksaan subjektif, di mana di sini kita tanyakan pasien, Bapak memiliki gangguan pada bagian sebelah sini atau sebelah sini Pak? Saya sebelah kanan sakit gitu loh Mas, saya kayak Berarti di bagian shoulder sebelah kanan. Itu kalau kesulitan biasanya melakukan gerakan apa Mas? saya tuh sulit kalau udah pakai baju Mas, sulit pakai baju, harus kayak sakit gitu, terus kaku, terus kayak sisiran, terus kalau pakai dayung gitu loh Mas, gak bisa sakit kalau Berarti mandi. menggunakan seperti ini ya Bapak. Untuk kalau kegiatan sehari-hari kalau bekerja juga sangat sulit berarti ya Pak? Iya, saya sekarang libur kerja Mas, Oke. soalnya sakit. Berduka juga Mas. Semoga bisa kembali bekerja lagi. Amin. Amin. Oke, Bapak, kalau untuk kemarin penyebabnya sudah terjadi berapa minggu yang lalu kalau bisa boleh Bapak? Baru 1 minggu. 1 minggu? Itu awal mulanya bagaimana? Ketika Bapak bekerja, ketika ngapain itu Pak? Bisa terkena seperti ini? Iya, ketika pas bekerja itu loh, pas mau ngangkat barang gitu Oh. kan di atas gitu, tapi sebelumnya tuh masih biasa, pas angkat tuh masih cuma ada kayak kerasa sakit dikit aja, terus udah terus ada kayak pas ngangkat berat badan baru 3 hari itu baru kerasanya tuh kerasa sakit banget gitu. Oh, berarti ketika Bapak melakukan suatu pekerjaan berarti ada rasa sakit gitu ya? Kalau Iya. misalnya dalam kondisi diam, Eh, ada sih sakit. oh ada bisa agak berarti itu ya. Kalau untuk keluhannya Pak biasa timbul di pagi hari kah, siang hari kah, atau emang waktu ketika bekerja saja Pak? Di pagi hari. Oke, di pagi hari. Itu menjalan nggak Pak? Sampai ke punggung belakang atau juga ke bagian lengan? Iya, menjalan. Menjalan. Baik Bapak. Itu untuk waktu dari rasa nyerinya sendiri itu biasa berapa lama Pak? 5 menit, 1 menit, setengah jam, 1 jam? Kurang tahu ya Mas, soalnya pokoknya nyari aja gitu, kadang nyari gitu. Tiba-tiba nanti menghilang gitu ya? Heeh. Baik. Untuk keluarga Mas sendiri apakah memiliki riwayat penyakit seperti ada yang keluarga mengalami stroke atau penyakit lainnya Mas? Kalau yang saya tahu kayaknya gak ada Mas. Nggak ada Mas. Kalau untuk penyakit dalam Mas pernah kena diabetes kah? Nggak ada sih Mas. Hipertensi? Nggak ada Mas. Oh, nggak ada berarti sehat berarti, Mas. Oke. Selanjutnya Mas kita melakukan pemeriksaan dahulu Mas. Mas bisa tidur berbaring di sini. Tidur sini Mas. Ya, iya tidur Mas. Iya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan objektif. Di mana di sini kita akan melakukan pemeriksaan vital sign dahulu. Ya. Untuk Mas, anaknya berapa Mas? Anaknya 3. 3. Kemarin udah nambah 2 sih. Cewek semua atau ada cowoknya Mas? Yang paling gede cowok. Cowok. Umur berapa Mas? Anaknya? Yang paling gede? Heeh. Paling gede kalau nggak salah 20 tahun. Udah. Kok mau udah salah anaknya bukan sih Mas? Soalnya saya udah tua Pak, jadi agak lupa gitu Pak. Soalnya anaknya terlalu banyak juga badannya Mas. Yang cewek paling tua berapa Mas? Yang cewek tuh 15. Oh, masih muda. Iya, soalnya kita rencana bikinnya tuh kemarin, jadi beda 5 tahun gitu.
Ya jadi ada jangka ininya. Istri sehat juga mas, masih sehat? Alhamdulillah semuanya sehat semua. Alhamdulillah. Berarti mak mas sendiri yang penyakitan? Nah, alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Canda mas. Oke, normal mas. Untuk pola makan biasa aja kan mas? Pola makan aman sih, sehat mas. Masih sehat. Aman-aman masih, cuma kadang-kadang malas makan sayur sih mungkin kayak. Biasa ya mas. Jadi untuk kegiatan sehari-hari mas sekarang lagi nganggur gini bagaimana mas? Ya saya cuma main TV. Walaupun udah ada istri mas? Kan istri kadang-kadang ngurus anak gitu kan. Kalau main TV terus kadang-kadang. Oke, kita akan selanjutnya kita melakukan pemeriksaan seperti pernapasan dan juga nah, namun di sini kita menggunakan stopwatch selama 1 menit ya teman-teman. Mas ini walaupun ada istri mas? Iya, kadang bigo live gitu kan. Kayak Ingat mas sudah ada istri. ya kan istri udah tua juga. Astaga. Ada yang muda cuma dia lagi jalan kan, sering jalan kalau istri muda. Kadang-kadang main Tinder juga. Astagfirullahaladzim. Oke mas, coba diikutin. Kenapa mas enggak dengan istrinya aja mas? Istri saya sedang liburan ke Dubai kemarin tuh. Wih, berapa aja mas? Lumayan. Untuk tinggi badan mas berapa ya mas? Tinggi badan 175. Berat? Berat badan 67. Kurus ya mas? Iya. Makan nambah banyak lagi. Tapi aslinya sih cuma 62. Oke, selanjutnya sudah kita lakukan pemeriksaan tadi, kita lakukan infeksi dan observasi. Namun itu biasa dilakukan sebelum pasien masuk dan juga memperhatikan itu. Selanjutnya kita akan mempapasi dari bagian pasien, yang khususnya pada bagian berbagai masalahnya mas. Silakan dulu mas. Aneh mas. Ya. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh pasien mengalami pada bagian kanan. Di sini sebenarnya saya posisi di belakang, namun di sini saya di sini aja. Di sini kita bisa menyarankan atau adanya rasa spasme pada otot atau juga pada otot yang mengalami gangguan tersebut. Sekarang kita melakukan apa sih? Kita seharusnya melakukan intervensi, maksudnya sel okultasi dan juga perfusi. Namun di sini saya tidak melakukan untuk bagian pernapasan untuk menghemat waktu, dan juga di sini tidak ada hubungannya. Biasanya tidak ada hubungannya. Selanjutnya kita akan melakukan gerak aktif dan pasif. Di sini pasien untuk melakukan gerak aktif pasien sudah mampu, namun sehingga kita tidak melakukan gerakan pasifnya. Baik Bapak, saya minta kita langsung gerakan aktif. Bapak minta untuk melakukan gerakan seperti ini Bapak, semampunya saja. Oke, hanya segini mampunya Pak? Iya. Oke, untuk shouldernya gini, lalu kita ukur. Maksudnya kita lihat ketika sudah melakukan ini apakah ada rasa nyeri Bapak? Ada kayak Tertahan berarti tidak ada. Oke, sebenarnya kita ketahui untuk melakukan gerakan fleksi shoulder, pasien tidak bisa melakukannya secara full ROM dan juga terdapat rasa nyeri. Kalau untuk melakukan gerakan seperti ini, Bapak? Semampunya saja? gitu. Oke, seharusnya kita menggunakan lurus seperti ini, namun karena keterbatasan, ada rasa nyeri dan tidak full ROM juga. Kalau untuk melakukan gerakan ini, sana Mas? Segitu semampunya, Pak? Iya. Kalau bisa ini dilurus. Oke, segitu. Dan sampai semua gerakan, hasilnya di sini Mas. Oke. Kalau seperti ini Mas? Satu Oh, nggak bisa Mas. Oke. Berarti pasien sudah sangat kemungkinan untuk melakukan gerakan fleksi, ekstensi shoulder, ABD, ADD, dan juga extruder rotasi. Pasien mengalami rasa nyeri dan juga tidak bisa melakukan secara full ROM. Terlebih lagi untuk melakukan gerakan tangan ke atas atau fleksi dan juga extrorotasi dan juga ABD, pasien mengalami gangguan yang sangat sakit atau nyeri sehingga tidak bisa full ROM. Setelah kita melakukan pemeriksaan aktif, selanjutnya kita akan melakukan muscle test, di mana di sini kita menggunakan MMT. Seperti yang sudah dilihat di sebelumnya, sebelum ada gerakan aktif, pasien bisa melakukan gerakan sendiri, sehingga kita akan memulai langsung dari derajat 3. Di mana di sini kita akan posisikan pasien. Baik, Pak. Lurus. Kita minta pasien untuk gerakan secara alami ke atas lawan gravitasi, namun tanpa tahanan. Silakan Pak. Oke. Dan pasien mampunya segini. Jadi untuk fase 3 pasien sudah bisa. Namun coba saya beri tahanan minimal Bapak. Kembali normal. Coba Bapak, ayo. Pasien mampu. Tapi
mengalami gangguan, sehingga pasien sudah letakkan pada bagian 3 saja. Karena untuk minimal pasien tidak mampu melakukan gerakannya. Setelah kita melakukan muscle test, kita juga akan melakukan pemeriksaan fungsional, di mana di sini untuk pemeriksaan fungsional sendiri kita bisa menggunakan spadi khusus pada shoulder, dan juga kita bisa menggunakan PDFG, pemerintah fungsi gerak dasar pasien atau kehidupan sehari-hari. Namun di sini saya akan menjelaskan saja untuk pemeriksaannya sebagaimana. Di mana di sini ada pemeriksaan untuk kegiatan sehari-hari pasien seperti mengangkat baju, mengangkat tangan, menyisir dan lain-lain. Namun seperti yang sudah dijelaskan pasien pada awal, pasien mengalami permasalahan pada ketika melakukan gerakan eksersis pada lengan, sehingga seperti menyisir dan juga membuka baju pasien mengalami permasalahan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan spesifik. Pemeriksaan spesifik yang pertama saya akan lakukan itu ialah FAS. Ayo Bapak bisa ukur dari ini paling rendah dan ini paling tinggi, paling tidak sakit, ini paling sakit berapa Mas? Ketika melakukan gerakan diam. Oke, diam pasien mengalami dengan skala 2. Lalu kalau untuk ketika digerakkan Mas, oke, 6 pasien ketika gerak, nyeri gerak. Dan lalu untuk ketika saya tekan seperti ini, pasien berapa? Oke, sangat tinggi 8,5. Seperti itu untuk pemeriksaan FAS. Sepertinya kita sudah melakukan pemeriksaan MMT dan juga FAS. Selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan seperti yang lainnya untuk pemeriksaan apa sebutnya ODEM, bisa menggunakan ODEM. Tapi di sini tidak ada terdapat ODEM, jadi kita tidak melakukan pemeriksaan pengukuran ODEM. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan khusus untuk frozen shoulder, di mana pasien kita minta untuk berbaring Mas. Silakan tidur Mas. Kembali untuk kembali sini Mas, maaf, kita usahakan pasien terus halus. Oke, di sini kita akan melakukan gerakan anterior posterior glide, dimana di sini kita akan berani. Namun jika ada terjadi penurunan atau juga permasalahan pergerakan atau rasa pasien mengalami rasa nyeri, kemungkinan pasien positif untuk terkena dari frozen shoulder. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan posterior glide, posterior anterior glide, di mana di sini kita seperti ini fiksasi, lalu kita angkat dari dulu memberus pasien ke atas seperti ini. Jika mengalami gangguan, pasien kemungkinan besar bisa mengenai frozen shoulder. Setelah kita melakukan gerakan pengetesan tersebut, ada juga kita bisa melakukan gerakan traksi, lateral traksi, di mana di sini kita fiksasi seperti melakukan posterior glide, namun kita tarik keluar. Jika pasien mengalami rasa sakit dan juga keterbatasan, kemungkinan besar pasien mengalami frozen shoulder. Setelah kita melakukan pemeriksaan dan ternyata pasien positif terkena frozen shoulder, selanjutnya kita bisa untuk mengecekkan adenoprosis, namun itu akan nanti. Hanya jadi saya akan menjelaskan untuk silahkan dulu Mas. Dimana di sini kita akan menjelaskan diagnosa dari fisioterapi. Dimana di sini kita akan menggunakan ICF, International Classification Function. Dimana di sini untuk impairment-nya sendiri kita sudah mengetahui bahwa di sini kita bagi menjadi body structure dan body function. Dimana di sini kita tahu body structure-nya mengalami gangguan pada otot rotator cuff dan juga pada tulang skapula jadi permasalahan. Di sendi dari shoulder juga mengalami permasalahan. Nah, permasalahan itu bisa berupa maaf, aduh. Oke, masalahnya itu bisa berupa spasme, permasalahan lingkup gerak sendi dan juga rasa nyeri ketika menggerakkan atau pain. Untuk body function dan juga body structure-nya. Lalu kita akan body functional limitation, di mana pasien sendiri mengalami kesulitan untuk menggerakkan shoulder, elbow, menggerak shoulder seperti ekstensi, fleksi, sehingga pasien ketika melakukan gerakan menyisir, membuka baju secara mandiri dan lain-lain, pasien mengalami gangguan. Selanjutnya disability limitation juga, pasien kesulitan untuk bekerja. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, pasien berhenti atau libur sementara ketika cuti ketika bekerja. Maka dari itu pasien juga mengalami kesulitan untuk bekerja dan juga bersosialisasi. Selanjutnya di sini kita akan masuk program atau intervensi fisioterapi. Yang pertama saya pakai itu ialah ketika rasa nyeri itu timbul, di mana di sini kita bisa menggunakan US. Di mana US sendiri kita akan memeriksa kedalaman dari rasa pasien tersendiri. Jika pasien di tempat yang dalam, kita bisa menggunakan 1. Jika tidak terlalu dalam atau di bawah dari
0 sampai 2 cm. Di bawah itu kita bisa menggunakan 3. Lalu untuk intensitasnya kita lihat seperti pasien sudah jelaskan ya, sudah memasuki tahapan kronis. Jadi untuk pulse rasionya kita bisa menggunakan 1:1. Dan untuk penggunaan intensitasnya kita bisa menggunakan dari 0,3 sampai 1,10. Dimana di sini kita akan mengambil pemilihan 0,8 untuk intensitasnya. Dan untuk berapa titiknya kita tanyakan ke pasien. Bapak, apakah rasa nyerinya di sini saja? Ya, di sini kan? Oke, di sini kan? Oke, berarti pasien memiliki 3 titik nyeri. Dimana setelah kita menemukan 3 titik nyeri tersebut akan kita jumlahkan atau kita kalikan dengan intensitasnya, untuk pulse rasionya, lalu dibagikan dengan ini, sehingga kita dapat waktu per titiknya. Di sini untuk hasilnya saya mengambil 2 menit untuk per waktu intensitasnya. Selanjutnya setelah kita menggunakan EPA, kita bisa menggunakan pemeriksaan intervensi seperti yang pemeriksaan tadi ya, bisa menggunakan posterior blade. Mas disilakan baring, terlalu tidur atau undangan. Untuk intervensinya seperti tadi, anterior posterior blade, posterior anterior blade, dan juga lateral traksi. Selanjutnya setelah kita melakukan gerakan yang tadi, kita bisa menambahkan gerak active exercise. Dikarenakan pasien bisa melakukan gerakan passive exercise secara mandiri, kita akan langsung ke active exercise. Di mana active exercise dengan lebih minimal kita bisa melakukan pasien untuk melakukan gerak seperti ini, Mas. Ini gerakan ke atas semampunya, turun, kembali ke gerakan dengan repetisi 1x8 dengan dilakukan dalam 3 kali sesi seperti ini. Oke, setelah pasien bisa melakukan gerakan fleksi, kita akan menggunakan gerakan aktif ABD dan ADD, di mana seperti ini. Seperti ini, Mas. Namun semampunya saja. Untuk repetisinya sama, 1x8 selama 3 sesi. 8 kali ke kanan, 8 kali ke kiri. Setelah itu kita bisa menggunakan iso dan indo rotasi. Gerakannya seperti ini, Mas. Ini. Gerakannya boleh. Sedikit apa? Oke. Mana di sini kita menggunakan iso dan rotasi. Untuk untuk dosisnya juga sama, 1x8 dengan melakukan 3 kali sesi. Dilakukan semampu pasien. Setelah pasien sudah mampu melakukan gerakan active exercise, pasien akan melakukan beberapa terapi lainnya seperti mobilisasi. Di sana mobilisasi sendiri kita bisa duduk, Mas. Duduk. Selanjutnya kita bisa menggunakan alat berupa balok kayu panjang, di mana kayu tersebut dipegang oleh pasien. Itu adalah tahanan pasien secara minimal, digerakkan ke atas, fleksi semampu dari pasien. Terus, Mas. Oke, seperti ini. Turun. Untuk repetisi juga sama, 1x8 dengan 3 kali sesi. Setelah fleksi kita ubah ke ekstensi. Di belakang ditaruh seperti ini. Oke, semampu pasien. Setelah itu kita melakukan ABD dan ADD di depan sebelah sini. Seperti ini. Sama, 1x8 dengan 3 kali sesi. Setelah itu kita bisa menggunakan endorotasi dan eksorotasi, di mana ini menggunakan di bagian belakang. Untuk penggerakannya seperti ini. Kita aja langsung. Oke, tapi di sini biasanya semampu pasien. Jika pasien tidak mampu, kita bisa memfix atau ya. Selanjutnya selain itu eksersis kita bisa menggunakan alat bantu teraben. Namun di sini karena bisa tolong, Mas, sarung. Oke. Setelah kita menggunakan ini, anggap saja teraben. Mana ujungnya? Oke, penggunaan teraben. Seharusnya setelah menggunakan teraben, tapi sebelum kita menggunakan teraben, mungkin kita bisa menggunakan statik kontraksi, di mana di sini bisa dilakukan secara mandiri. Maksud saya statik kontraksi, di mana di sini akan menggunakan tahanan dari fisioterapi. Ya, silakan, Mas. Gerakan ke atas, saya tahan. Ini, Mas. Oke, semampunya, namun jangan sampai ada gerakan. Untuk fleksi juga, Mas. Oke, lalu gerakan ADD keluar, Mas.
maksudnya gini keluar, tapi gini ya, mungkin karena permasalahan posisi jadi tidak mengenakan. Lalu juga kita bisa menggunakan gerakan endurasi dan ekstrotasi. Untuk endurasi kita bisa menggunakan tangan di sini, dikepit ke dalam, oke. Untuk ekstrotasinya kita bisa menggunakan bandang gitu. Dan perlu diketahui yang ekstro dan endorotasi yang digerakkan itu ialah shoulder, bukan dari bagian elbow-nya. Setelah kita melakukan itu, kita bisa menggunakan alat bantu menggunakan teraben. Anggap saja ini teraben. Yuk. Di sini pasien bisa dilakukan gerakan seperti ini, ABD. Karena ini teraben elastis, jadi pasien akan mengalami regulasi sendi. Untuk dari bebannya sendiri kita harus menggunakan beban minimal baru ke maksimal. Untuk dilawan juga sama, ke belakang untuk melakukan gerakan ekstensi, terus oke seperti ini. Dan juga gerakan fleksi, terus mas, oke seperti itu. Baik, setelah kita melakukan beberapa gerakan itu dari analisis juga pemeriksaan, baik itu pemeriksaan subjektif dan objektif, ada kita penegakan diagnosa dan juga melakukan beberapa intervensi. Di sini juga kita bisa memberikan beberapa edukasi. Seperti ketika pasien bekerja sebagai kuli bangunan, pasien akan mengalami beberapa permasalahan. Maka dari itu tentu ketika kita setelah memberikan intervensi fisioterapi ada peningkatan yang terjadi. Ketika kita mendapat peningkatan terjadi tersebut, diharap pasien untuk tetap melakukan gerakan secara ergonomis, di mana seperti gerakan mengangkat atau gerakan mengangkut benda-benda yang cukup berat harus dipastikan dengan kemampuan pasien tersebut dan dilakukan secara benar, secara ergonomis. Dan juga dari nutrisi, pola makan atau pola gizi pasien juga harus diperhatikan. Setelah kita memperhatikan hal tersebut juga kita bisa memberi beberapa exercise yang bisa dilakukan secara di rumah, seperti peregangan straight dan straightening secara mandiri bisa dilakukan untuk peringanan dari rotator cuff. Dan juga ada beberapa exercise yang bisa dilakukan di rumah, seperti pertama finger to wall seperti ini ya, seperti itu. Selanjutnya juga bisa menggunakan gerakan weight bearing, dimana di sini untuk minimal kita bisa melakukan weight bearing pada dinding secara minimal, lalu kita tambah weight bearingnya dengan pusat biasa, namun kaki kita tekuk sehingga kita menggunakan tumpuan pada bagian lutut atau knee. Setelah pasien sudah mampu bertambah, kita akan tambah push up secara normal. Untuk dosanya sendiri kita bisa menggunakan 1x8 dilakukan selama 3 sesi. Nah, baik, itu sudah untuk edukasi. Setelah kita edukasi itu kita akan melakukan evaluasi untuk ketika pemeriksaan itu dilakukan, baik itu dalam waktu seminggu, 2 minggu, seminggu dan seterusnya. Kita terus memantau dari perkembangan pasien. Jika pasien tidak mengalami perkembangan, kita harus mengganti intervensi kita agar pasien bisa menimbulkan perkembangan yang baik. Baik, itulah penjelasan saya mengenai tugas akhir FUB, di mana di sini kita melakukan beberapa intervensi khususnya pada frozen shoulder menggunakan korban teman saya M. Faransyah dengan NIM 1810301150. Undur diri, saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika terjadi kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.